umumnya. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umumnya. Kami persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Nota Keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2016. Disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Depok, Jawa Barat, Senin 16 November 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok tahun anggaran 2016. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Depok, Wali Kota, Wakil Wali Kota Depok, segenap unsur Forkopimda, para pejabat sipil TNI dan Polri Kota Depok, Sekretaris Daerah beserta para Kepala OPD Kota Depok, para alim ulama, tokoh masyarakat, LSM, dan rekan-rekan wartawan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Pada acara rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2016. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, pada kesempatan ini kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kota Depok yang telah menjabarkan lebih lanjut kebijakan umum dan anggaran atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran PPA yang telah dibahas dan disetujui bersama Badan Anggaran DPRD pada pembahasan terdahulu ke dalam Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2016 sebagaimana telah disampaikan pada rapat paripurna Jumat 13 November 2015 lalu. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sedikit berbeda dengan APBD pada tahun-tahun sebelumnya, maka APBD tahun 2016 adalah APBD yang disusun pada masa transisi kepemimpinan kepala daerah di Kota Depok, di mana pada awal tahun 2016 adalah menjadi akhir dari masa bakti Wali Kota Depok saat ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Nur Mahmudi Ismail, untuk dilanjutkan dengan Wali Kota Depok terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015 yang akan diselenggarakan tidak lama lagi. Untuk itu, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi yang tulus pada Bapak Dr. Insinyur Haji Nur Mahmudi Ismail yang telah memimpin Kota Depok selama 2 periode atau 10 tahun sejak 2005 sampai 2015. Berikan aplaus buat Pak Nur. Berbagai perubahan yang baik dan signifikan telah dirasakan oleh warga Depok selama 10 tahun ini dan sejumlah prestasi besar telah diraih oleh pemerintah Kota Depok. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan beliau beserta seluruh jajaran aparatur pemerintah Kota Depok selama ini. Prestasi ini menjadi bagian dari perjalanan sejuta makna Bapak Dr. Insinyur Nur Mahmudi Ismail sebagaimana telah diakui oleh berbagai kalangan, termasuk para tokoh nasional seperti mantan Presiden RI Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie, Wakil Presiden RI Bapak Muhammad Yusuf Kalla, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Bapak Profesor Dr. Jimli Asidik belum lama ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada beliau. Selamat atas prestasi beliau dan semoga beliau dapat terus melanjutkan kiprahnya mengemban amanah-amanah lain yang lebih besar kontribusinya bagi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Amin. Amin. Makasih Pak Tajudin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada Nota Keuangan dan Raperda APBD 2016 telah ditetapkan 9 prioritas anggaran perubahan APBD 2015, yaitu untuk 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah,
4. Optimalisasi pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah. 5. Pembangunan infrastruktur daerah. 6. Peningkatan penataan ruang dan lingkungan hidup perkotaan. 7. Pengembangan kreativitas, inovasi, dan prestasi. 8. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa, dan beragama. 9. Peningkatan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Dan berdasarkan nota keuangan dan Raperda APBD 2016 yang disampaikan Wali Kota pada rapat paripurna terdahulu, kita mencatat postur baru RAPBD Kota Depok tahun 2016 dibandingkan dengan APBD Kota Depok tahun 2015 sebagai berikut. Pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 76 miliar, yaitu tahun 2015 dari 2,162 triliun menjadi 2,239 triliun. Belanja daerah mengalami kenaikan menjadi 85,7 miliar, yaitu tahun 2015 dari 2,534 triliun menjadi 2,620 triliun. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, postur APBD 2016 sebagaimana tadi dibacakan ini diperkirakan masih akan berubah sejalan dengan penetapan alokasi dana perimbangan pusat atau DAP dan alokasi APBD Provinsi Jawa Barat. Setelah mempelajari ringkasan rancangan perubahan APBD 2015 di atas beserta nota keuangan dan lampiran-lampirannya, fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan umum sebagai berikut. Dari sisi perubahan pendapatan daerah, fraksi PKS berharap agar Pemkot bekerja lebih keras meraih target pendapatan daerah melalui maksimalisasi perolehan pajak, terutama hotel, restoran, dan parkir. Berdirinya hotel-hotel baru di Kota Depok semestinya akan menambah raihan pajak hotel. Demikian juga dengan pajak restoran. Penting untuk menempatkan SDM yang melakukan uji petik yang ditempatkan di beberapa restoran potensial dalam rangka peningkatan perolehan pajak restoran. Hal ini bisa diterapkan mengingat Depok ini telah berkembang menjadi kota kuliner seiring dengan meningkatnya jumlah restoran. Demikian pula dengan pajak parkir, karena Depok ini juga memiliki sejumlah pusat perbelanjaan yang selalu ramai diindikasikan dengan dipenuhinya parkir mobil atau motor. Demikian juga parkir di sejumlah stasiun kereta api yang menunjukkan betapa besarnya potensi tersebut. Juga pajak lainnya yang memungkinkan untuk ditingkatkan adalah seperti PBB, pajak reklame, dan pajak lainnya. Hendaknya pemerintah berupaya lebih keras dalam hal ini. Selain itu, peningkatan pendapatan melalui pungutan retribusi hendaknya diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan terkait. Pendapatan dari DAK dan DAU Pemkot hendaknya menjalin komunikasi yang lebih aktif dengan provinsi dan pusat agar peluang pendanaan pembangunan akan lebih besar jika dikomunikasikan secara lebih intens. Selain itu, pelaporan agar lebih tepat waktu untuk mencegah terhambatnya penyaluran DAK. Dari sisi perubahan belanja daerah, rencana belanja daerah sebagaimana telah disepakati dalam KUA PPA hendaknya bisa direalisasikan. APBD 2016 hendaknya bisa diarahkan untuk menuntaskan seluruh target RPJMD 2011-2016. Alokasi anggaran belanja tidak langsung dalam hal belanja pegawai bisa disesuaikan dengan proyeksi perencanaan dan outcome yang akan dihasilkan. Antara lain, untuk mengatasi problema klasik terkendalanya pembangunan karena alasan kekurangan SDM. Perlu kajian yang komprehensif agar penyebaran SDM lebih proporsional sehingga terjadi perimbangan yang ideal sesuai dengan amanah, tupoksi, dan target yang dibebankan pada OPD terkait. Sementara untuk alokasi belanja langsung dapat dipahami proporsi yang telah disepakati saat pembahasan KUA PPA, penajaman perlu dilakukan untuk pos-pos seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bimasda, dan DKP, agar dalam penyerapannya bisa optimal. Dinas Pendidikan hendaknya bisa menuntaskan problem kependidikan khususnya pembangunan gedung dan RKB serta masalah PPDB. Terkait dengan Dinas Kesehatan, diharapkan bisa menyelesaikan masalah pembangunan RSUD dan Puskesmas 24 jam.
Dinas Bimasda hendaknya bisa menyelaraskan antara perencanaan dan realisasi agar tidak lagi menjadi penyumbang silpa terbesar. Sedangkan DKP agar permasalahan sampah serta taman, khususnya taman-taman di separator Margonda yang notabene menjadi etalasi Kota Depok, serta taman-taman lainnya bisa terawat dengan baik. Besarnya anggaran yang dialokasikan hendaknya bisa dilihat hasilnya oleh masyarakat. Kami memberi perhatian secara khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran agar bisa dialokasikan untuk pembelian mobil tangga yang sudah sangat mendesak mengingat makin tingginya gedung-gedung tinggi di Kota Depok. Selain itu, alokasi belanja untuk BLH dalam konservasi air perlu pula kita dorong dengan membangun sumur-sumur resapan. Hal ini penting karena berfungsi ganda, yakni mengurangi debit air banjir, juga akan mengurangi potensi kekeringan saat kemarau. Bapak Ibu sidang hadirin yang kami hormati, dari sisi perubahan pembiayaan daerah, pada Raperda APBD 2016 ini tercatat prediksi silpa sebesar 395 miliar. Kita berharap jumlah silpa ini benar-benar bisa dikendalikan pada angka tersebut, bahkan bila memungkinkan untuk dikurangi lagi. Berpijak pada pengalaman tahun-tahun anggaran sebelumnya, silpa yang besar menjadi catatan bagi pemerintah Kota Depok agar lebih cermat dalam menyusun anggaran dan lebih dini dalam persiapan realisasi APBD, agar tidak terulang menjadi keterlambatan proses lelang dan rendahnya serapan atau realisasi APBD yang menyebabkan terjadinya silpa. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian beberapa masukan awal dari fraksi PKS. Adapun masukan lebih lanjut dan terinci, kami percayakan melalui anggota fraksi kami yang ditugaskan untuk menjadi anggota Badan Anggaran yang akan membahas Raperda APBD 2016 ini. Kami sampaikan selamat bertugas kepada Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan organisasi perangkat daerah terkait. Semoga Raperda APBD 2016 ini dapat dibahas dengan cermat dan seksama dengan sejumlah rekomendasi penting bagi perbaikan perencanaan dan realisasi APBD Kota Depok di tahun anggaran 2016 ini. Amin. Terakhir dari kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap Pilkada Kota Depok yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 nanti dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sukses. Mengantarkan Wali Kota Depok terpilih yang insya Allah akan melanjutkan estafeta kepemimpinan selama ini. Sebagaimana pesan yang tergambar dalam tema pembangunan Kota Depok tahun 2016, yaitu pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal menuju Depok Kota Niaga dan Jasa. Bahwa pembangunan di Kota Depok ini hendaknya berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal. Mari kita junjung tinggi kompetensi yang sehat dalam pilkada nanti. Utamakan persahabatan dalam bingkai keluarga besar warga Depok. Adapun soal pilihan itu nomor 2. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok, Senin 16 November 2015. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok, Kurtiva Wijaya SAG, Ketua, ditandatangani. Demikian, mohon maaf lahir batin jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.